Senja yang datang di ujung langit hadirkan jingga yang cemerlang, seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya. Ku ukir semua mimpi-mimpiku dalam angan-angan yang indah. Ku berjuang dari rasa sakit, sirnakan ragu di hatiku. Seperti cabar ku kan terbang menembus awan, bebaskanku dari rasa takut. Ku berdoa semoga hal baik akan tiba dan bahagia selalu bersamaku. Ubah sedih menjadi senyuman untuk harimu yang lebih cerah. Biarkan waktu mengajarkanmu mewujudkan semua mimpimu. Aku terbangkan harapan menembus langit, ku percaya hati kan menuntutku. Mimpiku ini akan jadi nyata dan bahagia selalu ada. Seperti cabar ku kan terbang menembus awan, bebaskanku dari rasa takut. Ku berdoa semoga hal baik akan tiba dan bahagia selalu bersamaku. Aku terbangkan harapan menembus langit, ku percaya hati kan menuntutku. Mimpiku ini akan menjadi nyata dan bahagia selalu ada. Dan bahagia selalu ada. Dan bahagia selalu Bersemboyankan lambang kota, padukan tekad persatuan untuk mencapai cita-cita luhur, jaya makmur warga kotanya. Dengan semangat yang nyala di dada, lanjutkan pembangunan kota. Telah berkorban demi kejayaan nusa dan bangsa yang sentosa. Tebing tinggi kota puncak, lestarikan kembangkan polanya. Esa hilang dua terbilang, Pancasila adalah falsafahnya. Wahai putra dan putri yang sejati, tingkatkan pembangunan. Tegak berdiri teguh berjuang, bagai satria pembela bangsa. Mari menggalang pribadi yang teguh, suluh di dalam kegelapan. Sadarlah hai pemuda dan pemudi, maju satu gerak langkah. Tingkatkan ilmu dan daya ciptamu untuk kebanggaan kota
Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih anugerah yang luar biasa, kita boleh berkumpul di Zoom ini untuk mendengarkan sebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah saya pelajari di modul 1.4 sebagai tugas aksi nyata saya sebagai seorang calon guru penggerak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sudi menyisihkan waktunya untuk mendengarkan sebaran pemahaman saya ini. Perkenalkan, nama saya Junita Sari Siotang, saya calon guru penggerak Angkatan 8 dari Unit Kerja SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi. Boleh masuk. Nggak mau next. Oke. Nah, di sini ada 8 konsep inti dari budaya positif yang sudah saya pelajari dari modul 1.4, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yang kelima, motivasi perilaku manusia, yang keenam, posisi kontrol guru, yang ketujuh, keyakinan kelas, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kita masuk ke yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai kebutuhan dasar, tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang sudah saya tampilkan di depan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ada berapa profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya di layar sudah saya tampilkan biasanya teori kontrol itu salah tentang guru. Jadi di sini ada gambar guru yang seolah-olah sedang mengontrol muridnya. Ini ada ilusi dari gambar ini kita bisa ketahui selama ini guru itu lebih mendominasi atau mengontrol murid. Kemudian bahwa selama ini kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi orang dewasa di sini adalah gurunya, biasanya kita memaksakan kemauan kita kepada murid. Jadi selama ini teori kontrol guru itu salah untuk siswa. Nah, di sini saya mau memaparkan, kita mau mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Arti stimulus respon ini adalah adanya feedback. Kita memberikan sesuatu kepada murid untuk mengharapkan sesuatu. Jadi itu sudah tidak boleh lagi ya Bapak Ibu. Kita harusnya membiarkan murid itu dalam dirinya sendiri untuk berubah. Tidak perlu dari karena dia mengharapkan sesuatu maka melakukan sesuatu itu juga. Bentar ya, agak Udah bergerak dia, Pak, Bapak Ibu? Belum, Bu. Nggak bisa bergerak dia. Nah, baiklah, kita lanjut. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menunjukkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Atau juga bisa dari ancaman atau hukuman seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita nggak boleh membuat disiplin itu siswa itu jadi siswa yang disiplin karena ada
penghargaan ataupun hukuman maupun ancaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari itu suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nah, di sini ada 3 contoh dari nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama itu nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, itu sudah saya jelaskan tadi di awal. Yang kedua ini IB Primary Years Program atau PYP, ini nilai kebajikan yang terdapat pada kurikulum internasional. Jadi artinya enggak cuma ada di Indonesia, tapi di seluruh dunia sudah menerapkan ini. Lalu yang ketiga yaitu nilai kebajikan dari keterampilan hidup. Ini keterampilan hidup berarti ada dalam dirinya sendiri. Keterampilan hidup itu termasuk dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, perlu kita ketahui sebagai seorang guru, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi di sini sudah saya jelaskan, sudah saya paparkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini termasuklah kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini pasti kita tahu. Lalu yang ketiga penguasaan. Penguasaan ini masuklah ke harga diri. Jadi murid pun perlu adanya harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Jadi di kesenangan ini kita lihat siswa itu berhak untuk bermain, mereka boleh tertawa, dan juga bersikap antusias. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, motivasi perilaku manusia. Ada 2 jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu berarti dari luar. Mereka ingin berubah itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau bisa saja untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang tidak baik ya Bapak Ibu. Sementara kalau dia memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, berarti dalam dirinya sendiri, dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang sudah mereka percaya. Nah, ini ada 3 jenis dia. Motivasi diri itu berdasarkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya dibuat guru secara tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Lalu bersifat satu arah dan berupaya hukuman fisik atau psikis. Jadi misalkan dia masuk sekolah dari SD ke SMP, mereka tuh nggak punya kesepakatan, tidak buat PR, tiba-tiba gurunya menghukum. Nah, seperti itulah contoh dari hukuman. Lalu yang kedua ada konsekuensi, ini terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Lalu yang terakhir, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai pemantau, yang keempat sebagai teman, dan yang terakhir sebagai manajer. Untuk lebih jelasnya akan saya berikan contoh bagaimana sih sebenarnya 5 posisi kontrol guru ini. Nah, ini dia contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Saya buat kasusnya siswa tidak mengerjakan PR atau tugas yang diberikan guru pada waktunya. Kalau guru itu sebagai posisi penghukum,
Dia langsung bilang, berdiri di depan kelas, tangan disilangkan sambil memegang telinga dan kaki diangkat. Satu, ini contoh penghukum. Jadi membuat murid itu merasa tidak dihargai, mereka ketakutan dan diberikan sanksi yang bisa menjatuhkan harga dirinya. Lalu yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, di sini contohnya gurunya itu mengatakan berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu membuat ibu atau bapak merasa sedih dan kecewa. Nampak ya perbedaannya Bapak Ibu antara penghukum dengan pembuat rasa bersalah. Lalu, ini dia, kalau dia guru itu sebagai teman, kata-katanya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak atau Ibu ya kali ini. Oh my God. Lain kali jangan diulangi ya nak. Kemudian kalau dia pemantau, kamu sudah melanggar kesepakatan kita, nak. Kamu tahu konsekuensinya setelah istirahat atau jam pulang sekolah, kerjakan dan kumpulkan. Jangan ulangi lagi. Jadi kalau pemantau itu kita berikan dia tahu kesalahannya apa, lalu kita suruh dia untuk menanggulangi kesalahannya tersebut. Kemudian yang terakhir, ini manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, Bapak Ibu, di sini dari kelima contoh penerapan posisi kontrol guru, saya ingin Bapak Ibu coba menjawab pertanyaan yang saya buat. Nah, ini dia. Dari kelima yang saya jelaskan tadi, coba Bapak Ibu jawab posisi kontrol. Apakah aku, misalkan ada guru berkata, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini jawabannya apa ya Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Pembuat bersalah, Bu. Lalu yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kira-kira apa ya? Penghukum, Bu. Penghukum, karena dia langsung menjudge kamu tidak pernah benar melakukannya. Lalu yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, Bu. Iya, karena dia ditanya bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Lalu yang keempat, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, Bu. Nah, ini dia Teman. seperti temannya karena dia membujuk murid itu. Lalu, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, Bu. Pemantau. Iya, berarti Bapak Ibu sudah luar biasa sekali ya. Nah, ini dia. Tadi kan di manajer itu pasti ditanyakan apa kesalahan yang telah dibuatnya. Jadi, untuk dia supaya tahu apa kesalahan yang dia buat, dia harus membuat dulu keyakinan kelas. Jadi kita sebagai guru sebelum membuat peraturan kelas kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, lalu dibuat sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat memulai membuat keyakinan kelas. Kak, waktunya udah mau habis, kayak mana? Zaufa, tadi Ibu dengar laporan dari guru piket dan ketua kelas pada saat upacara, Zalfa mendorong Liza hingga terjatuh. Benar itu, nak? Benar, Bu. Itu karena Zalfa kesal. Kenapa kesel, nak? Zalfa terus diejek-ejek oleh Lisa, Bu. Di barisan. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali hingga Zalfa emosi. Oh, begitu. Iya, Bu. Wajarlah kalau Zalfa kesal dan marah, nak.
Jika ibu di posisi Zalfa, pasti ibu juga kesal dan marah. Iya, Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Liza? Awalnya saya marah-marah, Bu. Saya maki balik si Lizanya, Bu. Tapi karena saya marahi, Lizanya semakin menjadi-jadi, mengejek saya, Bu. Setelahnya, emosi saya tidak terkontrol hingga mendorong Liza hingga terjatuh dari barisan, Bu. Oh begitu, pasti Zalfa lakukan itu karena suatu alasan. Benar begitu nak? Iya, Bu. Masa saya diam saja saat Lisa mengejek-ejek saya berulang kali, Bu. Ya wajar lah kalau kamu marah karena diejek terus-menerus. Ibu menghargai kamu karena hanya mendorong Liza dan tidak sampai memukul temanmu. Walaupun tindakan mendorong tadi tidak sengaja membuat Liza sampai terjatuh dari barisan. Iya, Bu. Sekarang coba pikirkan, tindakan emosi berlebihan sampai mendorong Liza, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama di kelas, nak? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Bersikap sopan dan baik terhadap guru dan teman, Bu. Iya, betul. Menurut Zalfa, bersikap sopan dan baik terhadap teman penting tidak untuk Zalfa? Penting, Bu. Baik, kalau menurut Zalfa hal itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat sedang emosi? Harus lebih sabar dan bisa mengontrol emosi, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini, nak? Bersedia, Bu. Apa yang Zalfa harus lakukan untuk memperbaiki ini? Saya harus lebih bersabar dan mengontrol emosi saya, Bu. Jika ada teman yang mengejek saya, akan melaporkan kepada guru atau wali kelas tanpa melakukan kekerasan lagi, Bu. Iya, tepat sekali tindakanmu, nak. Tetap semangat ya. Sekarang kamu bisa kembali ke ruanganmu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yajal Fazahrani dari kelas 79 SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Ibu Junita untuk dapat mengendalikan diri dari amarah akan emosi saya yang meluap-luap karena perilaku teman sekelas saya. Dari Ibu, saya belajar untuk lebih sabar dan bersikap baik pada teman-teman. Terima kasih, Ibu Junita. Habib, tadi Ibu dengar dari guru piket dan guru BK bahwa Habib sering datang terlambat dan menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan jadwal yang diberikan. Benar, Bu. Menurut Habib, sudah berapa kali Habib terlambat dan tidak menggunakan seragam sesuai dengan jadwal yang telah dibagi? Sudah 3 kali, Bu. Sering terlambat dan tidak menggunakan seragam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, menurut Habib salah tidak? Salah, Bu. Baik, Habib berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, Habib belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Habib, kita cari solusi bersama ya. Baik, Bu. Habib sering datang terlambat dan memakai pakaian yang tidak sesuai dengan jadwalnya pasti ada alasannya. Kenapa sih Habib sering datang terlambat dan suka pakai seragam yang tidak sesuai dengan jadwalnya? Habib sering terlambat tidur malam, Bu. Malam hari biasanya saya asik bermain game dan besoknya saya bangun kesiangan sehingga sering salah ambil baju yang sudah disetrika oleh ibu saya, Bu. Habib masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Ingat, Bu. Terlambat hadir ke sekolah dan memakai seragam yang tidak sesuai jadwalnya, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Iya, betul. Menurut Habib, keyakinan kelas apa yang sudah Habib langgar? Memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal dan masuk kelas maksimal 5 menit sebelum pelajaran dimulai, Bu. Baik, menurut Habib, keyakinan kelas yang sudah Habib katakan tadi penting tidak untuk Habib? Penting, Bu. Kenapa? Karena dapat melatih Habib jadi disiplin dan lebih menghormati waktu, Bu. Benar, datang tepat waktu dan menggunakan seragam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah
dapat melatih Habib menjadi pribadi yang disiplin, menghormati waktu, dan patuh terhadap peraturan. Dengan demikian, Habib pun bisa menjadi pribadi yang peduli dengan orang lain. Iya, Bu. Saya menyesal karena sering terlambat dan sering salah menggunakan seragam sekolah. Dan saya juga meminta maaf atas ketidakdisiplinannya, Bu. Ya Habib, sikap yang baik telah kamu tunjukkan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang harus Habib lakukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi? Saya harus tidur lebih cepat dan membuat roster harian, baik itu roster mata pelajaran maupun roster jadwal seragam sekolah, Bu, agar saya tidak keliru lagi memakai seragam. Baik Habib, kamu sudah menemukan solusi dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi dan memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Silakan kembali ke kelasmu, Nak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Dwi Syawal dari kelas 79 SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi. Terima kasih Bu Junita. Habib telah diajak diskusi dan menemukan solusi atas kesalahan yang saya perbuat. Dan saya berjanji untuk tidur lebih cepat serta membuat roster jadwal seragam sekolah agar tidak keliru lagi memakai seragam sekolah ke sekolah. Oke, selanjutnya kita ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang namanya segitiga pasti ada 3 tahapan, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Menstabilkan identitas itu adalah membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian, validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan yang terakhir, validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Baiklah, penutup dari presentasi saya ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai disiplin positif. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Akhir kata saya ucapkan salam dan bahagia. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Parulian Sejabat SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Saya sebagai Kepala Sekolah sangat mengapresiasi bagaimana calon guru penggerak Angkatan ke-8 dari SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi, Pak Rahmat Saputra, Ibu Armaya, kemudian yang ketiga Ibu Junita Sari Sihotang sebagai calon guru penggerak di SMP Negeri 4.
Saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang terus membudayakan budaya positif di sekolah ini. Budaya positif yang terus dikembangkan, bisa menjadi contoh bagi anak-anak. Kemudian juga bisa ditularkan kepada semua guru yang ada di SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi ini, bagaimana mereka bisa mengubah hal-hal yang baik, budaya-budaya positif yang Ibu tularkan kepada mereka, mereka nanti menjadi guru-guru yang berkarakter, yang baik, yang mungkin ini bisa dicontohkan kepada anak-anak kita di SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi ini. Saya berharap anak-anak juga tertular, kita berikan hal-hal yang positif kepada anak kita, agar mereka menjadi anak-anak yang berbudaya, yang mempunyai karakter yang bagus. Juga dari sisi akademik mereka bisa diteladani, agar mereka nantinya menjadi anak-anak yang benar-benar anak-anak yang kita banggakan di Kota Tebing Tinggi. Juga di sekitarnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang contoh, menjadi teladan. Demikian juga menjadi anak-anak Indonesia yang mempunyai karakter, mempunyai akademik yang bagus, agar Indonesia tetap ke depan menjadi anak-anak yang maju. Saya kira demikian sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-8 ini. Semoga Bapak dan Ibu lulus bisa membaktikan dirinya menjadi guru-guru Indonesia yang berkarakter. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvian Juhri, SPD, guru PJOK di SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi. Saya ingin memberikan testimoni kepada kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman calon guru penggerak dari SMP Negeri 4. Saya mengapresiasi kegiatan diseminasi penyebaran keyakinan budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Harmayasari, Ibu Junita Sari Sihotang, dan Bapak Rahmat Saputra di SMP Negeri 4. Harapan saya, kelak budaya positif tersebut yang telah dipaparkan dapat diterapkan dengan berkesinambungan di sekolah SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak ibu. Pagi atau siang ini? Siang. Kemarin kita udah buat peraturan kelas kan? Oke. Nah sekarang ibu mau minta kalian semua sebelum kita mulai pelajaran matematikanya. Ibu mau minta kalian membuat apa ini? Keyakinan kelas. Tahu apa arti keyakinan? Tahu? Apa itu keyakinan kelas? Percaya. Kamu punya keyakinan enggak? Keyakinan itu sama dengan? Apa keyakinanmu? Nggak tahu. Keyakinan sama kayak agama kan? Kok ditanya kamu keyakinannya apa? Sama kalau kita mau pulang sekolah dipimpin sama si Habib. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing gitu kan? Jadi keyakinan itu sama dengan agama. Kalian dari kapan belajar agama? Dari
Dari TK. Udah lama ya, udah berapa tahun? Banyak ya. Dah, berarti dari TK. 1 tahun TK-nya? 2 tahun. SD-nya? Berarti udah 7 tahun ya. Benar? Jadi berarti selama kurang lebih 7 atau 8 tahun ini, tahu nggak arti agama? Apa itu? Keyakinan. Apa arti agama? Apa nak? Oke. Nah, tadi sudah menuliskan keyakinan kelas menurut dirimu sendiri. Oke, semua sudah siap ya? Dari sebelah sini dulu nak. Yang paling kiri ibu, maju ke depan, ditempel di papan tulis ya. Hah? Gak apa-apa, nanti ada lem di sini. Ayo. Tempel yang rapi ya nak. Nah, kalau dia habis, kita masih ada lem. Kalau udah bisa, tempel aja. Yang rapi ya, biar muat kawannya semua. Yang rapi ditempelkan. Jangan berantem. Nah, ini udah buat keyakinan kelas pun berantem. Kalau dia bisa lengket, nggak usah pakai lem. Oke, lanjut. Kalau kurang lemnya, ambil ke depan ya. Maju Ferry, tempel aja, nggak apa-apa, ayo. Kalau kurang ini ada lemnya di depan. Oke, selanjutnya yang barisan sini. Ya, naikkan ya, nak. Yang rapi ya. Jangan ditempel ke baju kawannya itu. Apa itu? Oke, sudah semua yang sebelah sini. Nah, ini yang terakhir. Yuk.
Yang rapi ya nak, jangan berjatuhan semuanya. Rapi, buat rapi ya. Oke. Nah, tadi sudah menuliskan keyakinan kelas menurut dirimu sendiri. Oke, semua sudah siap ya? Dari sebelah sini dulu nak. Yang paling kiri ibu, maju ke depan, ditempel di papan tulis ya. Hah? Gak apa-apa, nanti ada lem di sini. Ayo. Tempel yang rapi ya nak. Nah, kalau dia habis, kita masih ada lem. Kalau udah bisa, tempel aja. Yang rapi ya, biar muat kawannya semua. Yang rapi ditempelkan. Jangan berantem. Nah, ini udah buat keyakinan kelas pun berantem. Apa yang pertama? Sopan, kuat-kuat bacanya nak. Sopan. Itu pakai koma enggak? Sopan, tertib, dan melaksanakan yang udah selesai tuh, yang kedua. Oke? Bisa Ibu mulai? Oke, tadi sudah dituliskan sama Sekretaris 1 dan Sekretaris 2 keyakinan kelas yang sudah dirangkum dari 43 keyakinan kelas yang sudah kalian buat sendiri nih kan? Kita cek dulu ya. Yang pertama, ini dari kalian. Sopan, tertib, dan melaksanakan piket kelas. Setuju nggak ini? Cocok nggak? Cocok. Oke.
Yang kedua, tidak ribut, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak membuli. Ini sama dengan tertib ya, tidak ribut ini ya. Berarti tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kalau ibu masuk, janganlah ibu lihat ada sampah nak. Langsunglah kesadaran dirimu kalau ada sampah di bawah mejanya kutip. Piket itu dilakukan di kapan piket? Pagi hari sebelum ada guru ya, dan waktu pulang sekolah. Kalau kotor, ini nggak apa-apa kotor karena bekas debu kakimu. Jadi kalau ada gurumu di sini jangan kamu menyapu ya. Ada pula gurunya nanti kena asma, sakit, dia pula di sini sesak napas karena kalian sapu pada saat pagi hari. Usahakan menyapu di pagi hari atau pagi pun sapunya paling yang depan ya. Nggak sempat lagi menyapu dari belakang. Bisa itu? Berarti nomor 2 setuju enggak? Setuju. Oke. Giat belajar, tidak mencontek dan mengganggu teman. Setuju? Enggak? Mengganggu teman ini bully ya. Ini hapus saja, udah di sini dia. Giat belajar ini bisa ya. Giat belajar berarti artinya kalau guru menjelaskan kalian mendengarkan. Oke? Yang keempat, ini sama. Mendengarkan ibu atau bapak guru saat lagi menjelaskan. Ini nggak usah pakai saya lah. Berusaha agar kelas menjadi kelas yang kondusif dan terbersih. Jagoin yang buat ya. Ini berarti janjinya terbersih. Berarti arti ter. Apa arti ter? Paling. Berarti diantara dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 harus paling bersih kelas kalian ya. Ini janji kalian ya. Setuju? Ah, setuju pula. Oke. Fix. Yang kelima, tidak akan melanggar peraturan di kelas. Ini nggak cocok ya. Nggak tahu peraturannya apa. Nggak usah lah ini. Dan tidak jalan-jalan saat kelas tidak ada guru. Ada nggak yang sama ini? Tertib ya. Ini nggak usah lagi. Membersihkan jendela agar bersih. Ini juga udah ya. Yang ini udah jago kali ini. Yang bersih. Oke, berarti ada berapa peraturan yang kalian buat? Ada 4. Setuju? Oke, coba mana tadi sekretaris? Sekretaris 1 lah ya. Ini kamu tuliskan di selembar kertas. Ini keyakinan kelas dari kalian. Yang kalau kemarin tuh kesepakatan kelas kan. Ini keyakinan kelas kalian, coba dituliskan. Habis itu ini buat 1 lembar. Di lembar sebelahnya nanti buat tanda tangan kalian semua. Oke, bisa? Coba tuliskan dulu sekarang, yuk. Biar tanda tangan. Ini tadi ada berapa keyakinan kelas kalian yang jadi 4 ya? Ini ibu tanda tanganilah persetujuan ya. Video ke sini nak, coba. Kasih di mana ketua kelas? Nah, buat sini. Ketua kelas. Buat namanya di bawah, tanda tangan di atas. Ini kan buat tanda Namamu tangan. di bawah ketua kelas. Nah, Tanda tangan dulu, Bu. namamu dulu. Nah, baru tanda tangan di sini. Nanti kita biar cepat. Suara siapa lagi? Ih. Lanjut wakil di sini ya. Wakil ketua kelas tulis wakil ketua kelas.
mana? Bapaknya buat lah bapaknya. Udah ganting-ganting dia nanda tangan. Lanjut, sekretaris 1. Sekretaris 1 namamu. Oh, kan ibu bilang kalau belum siap jangan langsung pulang. Nak. Lanjut, sekretaris 2. Di sini ya, buat sekretaris 2. Lanjut, bendahara 1. Di sini ya, bendahara 1 namanya. Di atasnya tantangan. Ini bendahara 1. Nama, tanda tangan di atas. Jaga ketertiban dirinya masing-masing aja lah. Yuk, terakhir. Bendahara 2. Ih, degil. Oke, coba matikan. Perkenalkan, nama saya Raditya, siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi. Saya sangat suka dengan diskusi dalam pembuatan keyakinan kelas yang dilakukan oleh Bu Junita. Kami diikut sertakan untuk membuat peraturan kelas yang kami sepakati bersama. Terima kasih Bu Junita. Perkenalkan, nama saya Aurel dari kelas 79 SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi. Saya suka berdiskusi bersama teman-teman untuk pembuatan keyakinan kelas bersama Bu Junita selaku wali kelas kami. Membuat keyakinan kelas dapat membantu kami untuk menjadi pelajar yang demokratis dan mampu mengemukakan pendapat kami. Saya senang karena diikut sertakan dalam pembuatan peraturan kelas kami sendiri. Terima kasih Bu Junita. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Nazura, saya dari kelompok 2. Nah, kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pola warna. Perkenalkan, nama saya Liza Anggraini, saya menjawab pertanyaan nomor 1. Perkenalkan, nama saya Safira Ramadhani akan menjawab pertanyaan nomor 2. Perkenalkan, nama saya Cinta Mutia Jasmine, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Perkenalkan, nama saya Dinda Safitri Saragi, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Perkenalkan, nama saya Pratama Burisya Putra, saya menjawab tugas nomor 2. 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Satria, saya menjawab nomor 2. Perkenalkan, nama saya Awan Rafansyah, akan menjawab pertanyaan nomor 3. Perkenalkan, nama saya Wikro. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaan 1. Berapakah banyak warna pada tali tersebut? Jawabannya adalah 2 warna.
Warna apa sajakah? Jawabannya warna pink dan warna kuning. Buatlah urutan pada seutas tali tersebut. Jawabannya urutan pertama warna pink, urutan kedua warna kuning, urutan ketiga warna pink, urutan keempat warna kuning, urutan kelima warna pink, dan urutan keenam warna kuning. Bagaimana pola pada seutas tali tersebut? Jawabannya, pola pada seutas tali tersebut adalah pola berwarna pink adalah pola ganjil. Pola berwarna kuning adalah pola genap. Contoh pola ganjil seperti urutan 1, urutan 3, dan urutan 5. Contoh pola genap seperti urutan kedua, urutan keempat, dan urutan keenam. Pertanyaan nomor 3. Dari pola warna pada tali tersebut, tentukanlah A. Pada urutan ke-100, warna apakah yang muncul? Yaitu warna yang ke-100 adalah warna kuning. B. Pada urutan ke-201, warna apakah yang muncul? Jawabannya, warna yang ke-201 adalah warna pink. Pertanyaan ke-1, berapakah banyak warna pada tali tersebut? Jawab ada 4 warna. Warna apa saja? Jawab warna krim, pink, kuning, dan hijau. Pertanyaan kedua, buatlah urutan pada seutas tali tersebut. U1 warna krim, U2 warna pink, U3 warna kuning, U4 warna hijau, U5 warna krim, U6 warna pink, U7 warna kuning, U8 warna hijau. Bagaimana pola pada seutas tali tersebut? Pada pola seutas tali tersebut adalah pola ganjil. U1 dan U5 berwarna krim, pola genap U2 dan U6 berwarna pink, pola ganjil U3 dan U7 berwarna kuning, pola genap U4 dan U8 berwarna hijau. Pertanyaan 3. Dari pola warna tali tersebut, tentukan A. Warna ke-100, warna apakah yang muncul? Jawab, warna ke-100 adalah warna hijau. Pada warna ke-201, warna apakah yang muncul? Jawab, warna ke-201 warna krim. Ada yang mau ingin bertanya? Demikianlah hasil presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, saudari Amel. Saya Amelia, saya ingin bertanya mengapa pola pada tugas kedua pola urutan ke-100 warna hijau? Hijau ya tadi? Hijau ya tadi? Yang urutan 100. Baiklah, saudara Amel, beri kami waktu ya untuk menjawabnya. Terima kasih. Warna hijau. Udah dijawab belum? Belum, Bu. Thank you.